kesempatan ini kita akan mendiskusikan tafsir maudhu'i. Bagi santri PSQ tidak aneh ya. Tapi lagi-lagi kan yang menyaksikan rekaman ini kan tidak hanya santri, ada yang bukan santri. Maka kemudian bolehlah saya ulang sedikit apa itu tafsir maudhu'i. Teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran itu harus diamalkan dengan benar, dan untuk diamalkan dengan benar Al-Quran harus ditafsirkan terlebih dahulu. Nah, metode penafsiran yang konvensional dan sudah terbukti berhasil memberikan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan ajaran agama Islam itu ada dua. Ini yang konvensional ya. Yang pertama tahlili, yang kedua maudhu'i. Bahwa belakangan nanti muncul hermeneutika, makosidi gitu ya. Itu adalah sebuah keniscayaan karena Al-Quran memang dibaca, dikaji, dinikmati oleh semua orang. Maka bisa jadi kita yang sudah terbiasa dengan satu atau dua metode, orang lain kemudian mengkaji Al-Quran dan memiliki metode yang berbeda, lalu metode itu dipakai dalam penafsiran Al-Quran. Baik, jadi balik lagi, metode yang konvensional dalam penafsiran yang sudah berjalan sekian ratus tahun ada dua, yaitu tahlili dan maudhu'i. Lagi-lagi Anda yang santri PSQ sudah tahu, tapi kepentingan kita kan mengenalkan metode penafsiran untuk orang banyak, melalui media rekaman Anda ini ya. Apa itu metode tahlili? Secara gampangnya menafsirkan Al-Quran berurutan dari surah Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas ayat terakhir berurutan. Bisa jadi yang ditafsirkan satu surah atau beberapa ayat dalam satu surah, tergantung nanti kemampuan kita dan keinginan kita. Kalau kita mampu menafsirkan satu surah utuh ya alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa, sepotong-sepotong satu makro, tetapi harus berurutan sesuai urutan mushafnya. Kekhasan atau kelebihan dari metode tahlili adalah Anda bisa mengkaji banyak tema dalam satu pertemuan atau dalam satu tulisan. Misalnya ketika Anda mengkaji surat Ali Imran ayat 130 sekian tentang orang yang bertakwa, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Anda bisa menjelaskan tentang surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ini lebarnya ya, lebar kali panjang sama dengan luas. Ini lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ayat 2-nya adalah, ayat selanjutnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra. Anda menjelaskan tentang infak. Wal kadhiminal ghaidha, Anda menjelaskan tentang etika menahan marah. Wal afina 'anil nas, tentang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Anda mengkaji tentang ihsan. Jadi satu makro bisa banyak tema Anda kaji, tetapi tidak akan mendalam. Pembahasannya melebar, membahas banyak hal tetapi hanya mengenalkan sedikit-sedikit. Itu tafsir tahlili. Kelebihannya itu tadi, dalam satu kesempatan Anda bisa mengkaji banyak hal, mengenal banyak hal, tapi tidak mendalam. Kalau Anda mampu menafsirkan 30 juz ya luar biasa ya. Tapi menurut saya untuk kita yang masih pemula, kita bisa menafsirkan surah-surah tertentu. Mulailah menafsirkan surah Al-Mulk misalnya gitu ya. Nanti dengan pembiasaan mudah-mudahan Allah izinkan kita menulis tafsir 30 juz sebagaimana Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Buya Hamka dan para mufassir lainnya. Ini tafsir tahlili, teman-teman. Tafsir tahlili. Kadang-kadang satu pembahasan itu temanya lompat-lompat dan berjauhan. Dalam surat An-Nisa ayat pertama penciptaan Nabi Adam, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Penciptaan Nabi Adam dan pasangannya Ibu Hawa.
Ayat yang kedua tentang anak yatim. Ayat yang ketiga tentang menikah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi dari Nabi Adam, lalu yatim, lalu menikah. Terima kasih. Ini yang lain dapat nggak? Suruh bikin sendiri katanya. Ya putar biar mereknya kelihatan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, itu gambaran tafsir tahlili. Dan kadang-kadang nanti Anda mengulang pembahasan. Di surat Al-Baqarah Anda sudah membahas tentang nikah. Di surat An-Nisa ada lagi nanti pembahasan tentang nikah. Dan di surat Tolak ada lagi tentang nikah. Misalnya seperti itu. Jadi bisa mengulang-ulang karena tema yang diangkat juga berulang di surah yang berbeda. Nah, kita masuk pada tafsir maudhu'i atau tematik, yaitu kita mengkaji Al-Quran berdasarkan satu tema tertentu. Maka kita akan menentukan temanya apa, lalu kita kaji, dan ayat yang kita tafsirkan berbeda-beda. Nanti di surat ini ada, di surat ini ada, di surat ini ada. Urutannya pun bisa berbeda-beda, bisa jadi surat yang belakangan kita tafsirkan duluan, boleh. Karena yang penting surah itu mengandung ayat yang menjelaskan tema yang kita teliti. Kelebihan dari tafsir maudhu'i tentu saja kita mengkaji satu tema dan tuntas, mendalam. Jadi kita akan menguasai satu tema dengan baik, tapi kekurangannya adalah hanya tema itu yang bisa kita teliti dan kaji. Karena memang kita hanya meneliti satu tema yang lain tidak. Kalau yang tafsir tahlili melebar, banyak yang dikaji tapi tidak begitu mendalam. Kalau tafsir maudhu'i mendalam itu apa ya? Ya mendalam ya. Mengkaji satu tema sampai menyelesaikan tema itu menjadi satu kajian yang utuh. Nah, dua model penafsiran ini yang biasa digunakan dalam penelitian tafsir di kita.